Nah, setelah itu, Bon memanggil Fushi keluar rumah untuk berbicara empat mata. Di sana terungkap kalau ibu Mizuha benar-benar mati karena ditusuk anaknya sendiri. Dan di dalam jasad ibu Mizuha adalah noker. Si Fushi kaget kok bisa ada noker, padahal Mr. Black memastikan kalau di dunia ini sudah tidak ada noker. Nah, setelah itu Bon menyuruh Fushi menghidupkan ibunya Mizuha. Saat jasad ibu Mizuha dibuat oleh Fushi, ternyata roh ibunya tidak terhisap masuk ke jasadnya, yang artinya jasad asli sedang digunakan noker. Di sana ibu Mizuha berpesan kepada Fushi melalui Bon untuk memberitahu Mizuha kalau ibu yang ada di rumah itu bukanlah ibu aslinya, melainkan noker. Si ibu menjelaskan kepada Bon kalau noker mungkin sudah mulai berevolusi sehingga tidak mudah dilacak oleh Fushi. Dan ibu Mizuha bukan satu-satunya orang yang dirasuki noker dan pasti banyak orang lain yang sudah dirasuki noker di dalam tubuhnya. Nah, keesokan harinya Fushi dan Tonari pun bersekolah dan masing-masing mereka memperkenalkan diri. Saat di sekolah ya kalian tahulah apa yang dikerjakan orang primitif ini, malah main-main. これすごいね。 Setelah istirahat terlihat kalau Fushi dikagumi oleh ciwi-ciwi di kelas, ya karena ganteng kali ya. Nah, di atas loteng Mizuha bertemu Hana dan bercerita kalau sekarang ia lebih menyukai ibunya dibanding ibunya yang dulu. Setelah mengatakan itu, Fushi pun muncul memarahi Mizuha kalau ibunya mendengar pasti ibunya akan kecewa. Mizuha pun pergi karena tak mau disalahkan. Bon pun muncul menjadi tukang bersih-bersih. Ia mengaku kalau ia juga mengawasi Mizuha dan juga Fushi. Dan memberitahu kalau arwah ibu Mizuha berterima kasih kepada Fushi karena telah menegur Mizuha. Nah, setelah turun dari loteng, Fushi dihampiri oleh musuh Mizuha, yaitu murid yang kayak benci-benci gitu sama Mizuha, yang kita panggil saja dengan panggilan si Pony. Nah, si Pony ini memperingatkan Fushi untuk menjauhi Mizuha. Setelah didekati, si Pony ini malah grogi dan langsung kabur. Setelah itu, Aoki memperkenalkan Fushi kepada anggota klubnya. Dan setelah mereka melihat kemampuan Fushi, mereka awalnya takut seakan tak percaya. Si Tonari terlihat muak dengan pelajaran-pelajaran zaman modern ini. Sedangkan di luar sudah ramai anak-anak lain meminta bergabung dengan klubnya Aoki karena hanya ingin mendekati Fushi. Namun si Aoki ini menolaknya beralasan kapasitas ruangan sudah penuh. Nah, setelah itu Mizuha pun pulang karena masih kesal atas kejadian tersebut. Fushi pun menyusul karena ingin menenangkan Mizuha. Terlihat di lapangan ada seorang murid yang juga dirasuki noker. Setelah terjatuh hingga terluka, lukanya itu kembali seperti semula, ya mirip-mirip kayak kemampuan Fushi gitu guys. Nah, sedangkan si Fushi dan Mizuha ternyata pergi ke kuil tua. Di sana Mizuha bertanya siapakah yang Fushi suka. Namun si Fushi belum memahami arti suka itu sendiri sehingga membuat Mizuha tertawa akrab dengan Fushi. Ternyata teman-teman Fushi menguntitnya dan terlihat si Aoki ini cemburu karena menyangka kalau Fushi dan Mizuha itu pacaran. Nah, sebelum Aoki dan teman-temannya pulang, Hana berpesan kepada Aoki yang terus-terusan bersedih untuk memberanikan diri bertanya langsung kepada Mizuha tentang hubungannya dengan Fushi. Nah, saat makan malam, Bon bertanya soal topeng yang digunakan Gugu, apakah tidak mengganggunya di sekolah. Gugu hanya menjawab tak ada masalah. Nah, setelah itu sang kakek mengusulkan kepada Gugu untuk operasi plastik dan mengoperasi kantong alkohol di dalam tubuh Gugu karena tubuhnya bisa saja meledak. Nah, setelah itu aktivitas berjalan seperti biasa. Di rumah, si Tonari menasihati Fushi untuk tidak terlalu dekat dengan Mizuha. Setelah itu, Semester datang dengan oleh-oleh atas kemenangan judinya. Nah, keesokan harinya saat berangkat sekolah, si Aoki bertanya kepada Mizuha apakah punya pacar. Mizuha menjawab kalau iya punya. Di sana si Aoki pun terlihat makin sedih. Mizuha kembali bertanya apa yang akan dilakukan Aoki kalau ia mencintai orang yang tidak mencintainya. Aoki menjawab kalau ia akan sedih dan pura-pura tidak mendengarnya. Dan ternyata nasib mereka sama.
Nah, di belakang ternyata ada Fushi yang bertanya kepada Tonari mengapa ia melarangnya mendekati Mizuha. Tonari menjawab pada awalnya keturunan Hayase normal-normal saja, namun seiring berjalannya waktu ia pasti akan kembali menghantui Fushi seperti dulu. Nah, setelah itu kita akan diperlihatkan seorang anak kecil yang bermain ayunan sambil ketawa ketiwi. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, penasaran kan siapa sebenarnya anak ini dan apa yang akan terjadi? Dan jawabannya ada di video selanjutnya. Di sini Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.